Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap meskipun kalian di rumah aja, kalian tetap sehat ya. Iya. Apa kabar Kak Pani? Baik Kak Intan, Kak Intan apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Nah, anak-anak Tuhan harus tetap semangat walaupun kita hari ini sekolah minggunya masih online. Nah Kak, untuk kita memulai sekolah minggu kita angkat satu pujian yang berjudul Segala puji syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Semangat deh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa. Siapkan ya adik-adik untuk memulai ibadah, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu karena kami boleh beribadah. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita baca Alkitab Kak, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Dia panggil nama saya. Iya, musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Adik-adik, sekarang kita mau
membaca sebagian dari firman, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang anak-anak-Mu ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati ya Bapa. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau membaca Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah siap semua kitabnya? Kita buka dari Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama ya dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan sama-sama menyaksikan video klip yang berjudul Orang Majus dari Timur. Selamat menyaksikan. Orang Majus dari Timur. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Nah, di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Isi kitab itu terambil dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun
berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat, tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian, orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya, bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan anak itu berada. Lalu, orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dilahirkan itu terdapat dalam ayat Alkitab dari Mika 5 ayat yang pertama. Dengan kelahiran ini, orang pintar pun bahkan orang bijak pun turut menyembah Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan yang berjudul Orang-orang Majus dari Timur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang kita angkat pujian lagi yang berjudul Terima Sukacita Surga. Musik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulang dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nah, sekarang kita sampai pada doa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Ya Bapa, jika tadi kami sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, berkati kami, berkati
orang tua kami, adik, kakak, teman-teman kami, biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak, gak kerasa kita sudah sampai pada akhir sekolah minggu kita. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita bakal ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita bernyanyi. Kandang domba itu rumahnya. Musik.